Kisah yang akan kita dengarkan adalah tentang seorang pemuda yang berani melepaskan segala kemapanannya demi mengejar sebuah bayangan di dalam mimpi. Ini adalah perjalanan melintasi lautan pasir Sahara yang luas. Sebuah pencarian akan harta karun yang tersembunyi di bawah kaki piramida Mesir. Namun, di balik emas dan permata, ia akan menemukan bahwa rahasia terbesar dunia justru tersembunyi di dalam bahasa alam dan detak hatinya sendiri. Pejamkan matamu, biarkan imajinasimu membawa ke perbukitan Spanyol yang sunyi, di mana perjalanan ini bermula. Di dataran Andalusia yang hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Santiago. Ia adalah seorang gembala. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di bawah terik matahari dan dinginnya malam, memandu kawanan domba-dombanya mencari rumput terbaik di perbukitan Spanyol yang luas. Baginya, setiap bukit dan setiap sungai di tanah ini adalah sahabat yang sudah ia sangat kenal. Matahari baru saja mulai condong ke arah barat ketika Santiago sampai di sebuah bangunan ibadah tua yang sudah lama ditinggalkan. Atapnya sudah lama runtuh dimakan usia, dan sebuah pohon besar yang rindang tumbuh tepat di tengah-tengah reruntuhan bangunan, di sebuah ruangan kecil yang dulunya mungkin merupakan tempat penyimpanan barang suci. Di sana, ia memutuskan untuk bermalam bersama domba-dombanya. Ia memastikan gerbang kayu bangunan itu tertutup rapat dengan beberapa bilah papan agar domba-dombanya tidak tersesat di tengah malam yang sunyi. Santiago menghamparkan mantel tebalnya di atas lantai batu yang dingin, menggunakan buku tebal yang baru dibacanya sebagai bantal. Sebelum memejamkan mata, ia menatap kawanan dombanya yang mulai tenang. Ia merasa ada ikatan aneh antara dirinya dan domba-dombanya itu, seolah-olah mereka telah berbagi bahasa rahasia. Jika ia terbangun, domba-dombanya pun akan ikut terjaga. Seakan ada energi yang menghubungkan kegelisahan jiwanya dengan insting domba-domba tersebut. Malam itu, mimpi itu datang lagi. Mimpi yang sama yang menghantuinya dalam 2 malam terakhir. Ia melihat dirinya berada di sebuah padang rumput bersama domba-dombanya. Lalu, seorang anak kecil muncul dan memegang tangannya. Anak itu membawanya melintasi lautan, menyeberangi padang pasir yang sangat luas, hingga mereka tiba di kaki piramida Mesir yang megah. Anak itu menunjuk ke satu titik di pasir dan berbisik bahwa di sanalah harta karunnya berada. Namun, tepat ketika anak itu hendak menunjuk lokasi pastinya, Santiago selalu terbangun. Ia terjaga dalam kegelapan bangunan tua itu. Suara angin yang berhembus di sela-sela dinding yang runtuh terdengar seperti bisikan masa lalu. Santiago merasa jiwanya mulai tidak tenang. Ia mencintai domba-dombanya,
Ia mencintai ladang Andalusia yang hijau, namun mimpi itu terasa seperti panggilan dari tempat yang sangat jauh. Ia bertanya-tanya, apakah seekor domba pernah memimpikan padang rumput yang belum pernah mereka datangi? Ataukah hanya manusia yang dikutuk untuk selalu merindukan tempat-tempat yang hanya ada dalam bayangan? Keesokan paginya, ia menggiring domba-dombanya menuju kota terdekat. Pikirannya terbagi antara harga wol yang sedang turun dan arti dari mimpi tentang piramida itu. Di kota, ia bertemu dengan seorang perempuan tua yang konon bisa menafsirkan mimpi. Perempuan itu memegang tangannya, menatap garis-garis telapak tangannya dengan mata yang tampak sudah melihat terlalu banyak rahasia dunia. "Kau harus pergi ke Mesir," kata perempuan itu dengan suara yang berat. Mimpi itu adalah bahasa Tuhan, dan ketika Tuhan berbicara dalam bahasa dunia, aku bisa menafsirkannya. Tapi jika Ia berbicara dalam bahasa jiwamu, hanya kau yang bisa memahaminya. Harta itu ada di sana, menunggu kau jemput. Santiago meninggalkan rumah perempuan itu dengan rasa ragu yang semakin besar. Pergi ke Mesir berarti menjual domba-dombanya, berarti meninggalkan satu-satunya kehidupan yang ia kuasai. Ia duduk di alun-alun kota, memandangi orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, dan mulai bertanya-tanya, apakah sebuah mimpi sepadan dengan kehilangan kenyamanan yang sudah ia miliki selama bertahun-tahun. Sore itu, Santiago duduk di bangku taman kota sambil mencoba membaca bukunya. Namun, ia tidak bisa berkonsentrasi. Setiap kali ia membaca satu baris kalimat, bayangan piramida dan padang pasir selalu muncul menutupi halaman bukunya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah aneh duduk di sampingnya. Lelaki itu tampak sangat tua, namun matanya bersinar dengan ketajaman yang tidak biasa. Lelaki tua itu bertanya pada Santiago tentang buku yang sedang ia baca. Santiago merasa terganggu. Ia ingin sendirian dengan pikirannya. Namun, lelaki itu mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak mungkin diketahui oleh orang asing. Ia berbicara tentang masa kecil Santiago, tentang keinginan Santiago untuk berkeliling dunia, dan tentang domba-dombanya yang baru saja ditinggalkannya di pinggir kota. "Aku adalah Raja Salem," kata lelaki itu dengan suara yang berat dan berwibawa. Santiago terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang sangat kuat dari kehadiran orang ini. Sang lelaki tua kemudian menjelaskan sebuah konsep yang belum pernah didengar Santiago sebelumnya. Takdir pribadi. Takdir pribadi adalah apa yang selalu ingin kau lakukan, ucap lelaki tua itu. Setiap orang, ketika mereka masih muda, tahu apa takdir mereka. Pada masa itu, segalanya tampak jelas dan segalanya tampak mungkin. Mereka tidak takut untuk bermimpi.
dan merindukan segala sesuatu yang mereka inginkan terjadi dalam hidup mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, sebuah kekuatan misterius mulai meyakinkan mereka bahwa mustahil bagi mereka untuk mewujudkan takdir tersebut. Santiago mendengarkan dengan napas tertahan. Ia merasa seolah-olah seluruh hidupnya selama ini hanyalah persiapan untuk mendengarkan kalimat tersebut. Lelaki tua itu melanjutkan bahwa alam semesta ini memiliki jiwa, dan jiwa itu merespon setiap keinginan manusia yang murni. Ia mengatakan bahwa harta karun Santiago memang ada di Mesir, namun jalan menuju ke sana tidak akan mudah. Lelaki itu membuka jubahnya dan menunjukkan sebuah penutup dada emas yang dihiasi dengan permata. Ia mengambil 2 batu dari perhiasan itu, satu berwarna putih dan satu berwarna hitam. Ini adalah Urim dan Tumim, kata sang raja. Batu hitam berarti ya dan batu putih berarti tidak. Ketika kau kesulitan membaca tanda-tanda alam semesta, batu-batu ini akan membantumu. Tapi usahakanlah untuk membuat keputusanmu sendiri. Sebelum pergi, lelaki tua itu memberikan nasihat terakhir yang sangat dalam. Ia bercerita tentang seorang pemuda yang membawa sendok berisi 2 tetes minyak sambil berkeliling melihat keindahan istana. Pemuda itu terlalu fokus menjaga agar minyak tidak tumpah sehingga ia tidak melihat keindahan istana. Atau sebaliknya, ia terlalu asyik melihat istana hingga minyaknya habis tak tersisa. Rahasia kebahagiaan, bisik lelaki tua itu, adalah melihat semua keajaiban di dunia ini tanpa pernah melupakan 2 tetes minyak di dalam sendokmu. Santiago menatap batu-batu di tangannya. Ia melihat domba-dombanya di kejauhan, lalu menatap ke arah laut yang memisahkan Spanyol dengan Afrika. Angin Levan mulai berhembus, angin yang datang dari gurun. Ia menyadari bahwa ia punya pilihan, tetap menjadi gembala yang nyaman atau menjadi penjelajah yang mengejar mimpi. Kapal kecil itu akhirnya merapat di pelabuhan Tangier, Afrika. Saat Santiago melangkah turun, ia merasa seolah-olah baru saja mendarat di planet lain. Suasana di sini sangat jauh berbeda dari perbukitan Andalusia yang tenang. Di sini, udara dipenuhi bau rempah yang tajam, aroma kopi yang pekat, dan suara orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang sama sekali tidak ia mengerti. Mereka berteriak, tertawa, dan berdoa dalam bahasa Arab, bahasa yang bagi Santiago terdengar seperti nyanyian yang asing. Santiago duduk di sebuah kedai kecil di pinggir pasar. Ia merasa sendirian dan takut. Ia meraba kantongnya, memastikan uang hasil penjualan domba-dombanya masih ada di sana. Uang itu adalah seluruh hidupnya, satu-satunya jaminan bahwa ia bisa sampai ke Mesir. Tiba-tiba, seorang pemuda sebaya dengannya menghampiri dan berbicara dalam bahasa Spanyol. Santiago merasa sangat lega. Ia merasa seperti menemukan saudara di tengah kerumunan orang asing.
Pemuda itu menawarkan diri untuk membimbing Santiago melintasi padang pasir menuju piramida. Ia mengatakan bahwa mereka harus membeli 2 ekor unta, dan pasar unta di kota ini sangatlah luas dan menyesatkan. Santiago tidak ragu sedikit pun untuk menyerahkan seluruh tas uangnya kepada pemuda itu. Ia percaya karena pemuda itu berbicara dalam bahasa Spanyol. Mereka berjalan menembus kerumunan pasar yang padat. Pemuda itu berjalan cepat di depan, dan Santiago mengikutinya dengan penuh harapan. Namun, perhatian Santiago teralihkan sejenak oleh sebuah pedang indah yang dipajang di salah satu toko. Pedang itu memiliki hiasan perak dan permata yang berkilau. Hanya beberapa detik ia menatap pedang itu. Namun, ketika ia kembali menoleh ke depan, pemuda itu sudah tidak ada. Santiago berlari menembus kerumunan. Ia memanggil-manggil pemuda itu dalam bahasa Spanyol yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Ia terus mencari hingga matahari terbenam dan pasar mulai sepi. Ia berdiri sendirian di tengah alun-alun kota yang kini gelap. Pemuda itu telah pergi, dan bersama pemuda itu seluruh uang Santiago ikut lenyap. Santiago menangis. Ia menangis karena ia merasa bodoh. Ia menangis karena mimpinya hancur bahkan sebelum benar-benar dimulai. Ia teringat domba-dombanya yang kini pasti sedang digembalakan oleh orang lain di padang rumput yang aman. Ia merasa alam semesta tidak membantunya, melainkan sedang mentertawakannya. Dalam keputusasaannya, ia meraba saku mantelnya dan menemukan 2 batu yang diberikan sang raja, Urim dan Tumim. Ia mengeluarkan kedua batu itu. Cahaya bulan memantul pada permukaan batu hitam dan putih tersebut. Santiago teringat kata-kata lelaki tua itu, bahwa tanda-tanda akan selalu ada jika kita mau melihatnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah berkat sang raja masih bersamaku? Ia menarik satu batu. Batu itu adalah batu hitam yang berarti ya. Tiba-tiba, kedamaian yang aneh menyelimuti hatinya. Ia menyadari sesuatu yang sangat penting. Ia tidak memiliki uang, tapi ia memiliki keberanian. Ia tidak memiliki domba, tapi ia memiliki pengalaman sebagai gembala. Ia menyadari bahwa ia bisa melihat dunia ini sebagai korban dari seorang pencuri yang licik atau seorang penjelajah yang sedang mencari hartanya. Santiago tertidur di lantai pasar yang keras, berbantalkan debu. Namun malam itu, mimpinya tidak lagi tentang piramida. Ia bermimpi tentang perjalanan dan tentang langkah kaki yang tidak pernah berhenti meski jalannya penuh duri. Matahari baru saja terbit ketika Santiago berdiri di depan sebuah toko kecil yang terletak di puncak bukit yang melelahkan di kota Tangier.
toko itu menjual barang-barang dari kaca kristal. Namun, toko itu tampak seperti sebuah tempat yang telah dilupakan oleh waktu. Jendela-jendelanya tertutup debu tebal dan rak-raknya dipenuhi piring serta gelas kristal yang sudah lama tidak disentuh dengan tangan manusia. Sang pemilik toko, seorang lelaki tua yang raut wajahnya tampak sangat lelah dengan beban hidupnya, sedang duduk di pojok ruangan sambil menatap jalanan kosong melalui pintu yang terbuka. Santiago melangkah masuk, memecah keheningan toko dengan suara langkah kakinya di atas lantai kayu yang berderit. Ia menawarkan sebuah kesepakatan sederhana karena rasa laparnya yang tak tertahankan. Ia akan membersihkan seluruh gelas dan piring kristal yang berdebu itu, dan sebagai imbalannya, sang pemilik toko harus memberinya uang untuk sekedar membeli makan siang. Lelaki tua itu hanya diam, tidak mengangguk maupun menggeleng. Namun, ia memberi isyarat kecil dengan tangannya agar Santiago mulai bekerja. Selama berjam-jam, Santiago menggosok setiap inci gelas kristal itu dengan kain lusuh. Ia bekerja dengan penuh ketelitian, seolah-olah sedang membersihkan jiwanya sendiri yang sempat kotor oleh keputusasaan setelah dirampok. Setiap kali ia membersihkan sebuah gelas dan melihat kristal itu mulai berkilau terkena cahaya matahari, ia merasa ada secercah harapan yang kembali menyala di dalam dadanya. Ia menyadari bahwa kristal sama seperti manusia, hanya perlu sedikit perhatian dan sentuhan untuk menunjukkan jati dirinya yang paling indah. Pekerjaan yang awalnya hanya untuk mencari makan, perlahan berubah menjadi sebuah pengabdian yang memakan waktu berbulan-bulan. Santiago menyadari bahwa pemilik toko itu sebenarnya adalah orang baik. Namun ia telah lama kehilangan gairah untuk bermimpi. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan menciptakan bayangan panjang di antara gelas-gelas kristal, sang pemilik toko bercerita bahwa ia telah puluhan tahun bermimpi untuk pergi beribadah ke tanah suci Mekah. Aku takut kalau mimpiku terwujud. Aku tidak punya alasan lagi untuk hidup, kata sang pemilik toko suatu sore saat mereka sedang minum teh bersama. Santiago terdiam mendengarkan pengakuan itu. Ia melihat perbedaan besar antara dirinya yang rela kehilangan segalanya demi sebuah mimpi dan lelaki tua itu yang lebih memilih menyimpan mimpinya di dalam kotak kaca agar tidak pernah pecah oleh kenyataan. Santiago mulai mencoba menghidupkan kembali toko itu dengan ide-ide baru. Ia tidak ingin hanya menjadi pelayan. Ia ingin menjadi seorang yang membawa perubahan. Ia menyarankan untuk membangun sebuah rak pajangan kayu di luar toko. Pemilik toko awalnya menolak. Ia takut orang-orang akan menyenggol rak itu dan memecahkan dagangannya. Namun, Santiago meyakinkan bahwa risiko adalah harga yang harus dibayar untuk setiap kemajuan. Beberapa bulan kemudian, Santiago memberikan ide yang lebih berani.
Ia menyarankan agar mereka menjual teh mint di dalam gelas-gelas kristal yang indah, dan benar saja, ide itu meledak. Toko yang dulunya sepi kini menjadi tempat yang paling ramai di Tangier. Santiago menghabiskan hari-harinya melayani pelanggan, menyeduh teh, dan menghitung tumpukan koin emas yang terus bertambah. Di tengah kesuksesan itu, Santiago mulai merasa nyaman. Ia hampir saja lupa bahwa ia adalah seorang penjelajah. Ia mulai berpikir untuk kembali ke Spanyol, membeli lebih banyak domba, dan hidup sebagai pengusaha wol yang kaya raya. Namun, suatu malam saat ia sedang membersihkan saku mantelnya, jarinya menyentuh permukaan keras dari batu Urim dan Tumim. Batu itu seolah-olah mengirimkan getaran dingin ke seluruh tubuhnya, mengingatkan pada lelaki tua misterius di Andalusia yang menyebut dirinya seorang raja. Setahun telah berlalu sejak ia pertama kali menginjakkan kaki di toko itu dengan perut kosong. Santiago kini berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian sutra yang bagus, dengan kantong uang yang sangat berat. Ia melihat pemilik toko kristal itu kini tampak lebih makmur, namun tetap memilih untuk tidak pergi ke tanah suci. Santiago menyadari bahwa jika ia tinggal di sini lebih lama lagi, ia akan menjadi seperti lelaki tua itu. Orang yang memiliki segala harta di dunia, namun kehilangan keberanian untuk melangkah menuju takdirnya sendiri. "Aku akan pergi," ucap Santiago dalam hati. Ia berpamitan dengan sang pemilik toko dengan penuh rasa hormat. Ia telah belajar tentang bahasa perdagangan, tentang kesabaran, dan tentang bagaimana bahasa tanda-tanda bekerja melalui benda-benda yang berkilau. Ia menyadari bahwa toko kristal ini hanyalah sebuah sekolah, sebuah tempat persinggahan bagi jiwanya untuk tumbuh sebelum ia benar-benar sanggup menghadapi gurun Sahara yang luas dan mematikan. Santiago meninggalkan toko kristal itu dengan perasaan yang campur aduk. Di tangannya kini terdapat kantong kulit berisi uang emas yang cukup untuk membeli ratusan ekor domba. Namun, di dalam hatinya, ia merasa lebih miskin daripada sebelumnya jika ia tidak segera melangkah menuju piramida. Ia berjalan menuju sebuah gudang besar di pinggiran kota Tangier, tempat di mana kafilah-kafilah besar berkumpul sebelum melakukan perjalanan maut menyeberangi gurun Sahara. Udara di gudang itu terasa berat oleh aroma keringat binatang, debu kering, dan rempah-rempah yang disiapkan untuk perjalanan jauh. Santiago melihat ratusan unta yang sedang duduk sambil mengunyah dengan malas, dan orang-orang dari berbagai suku yang sedang sibuk mengikat barang bawaan mereka dengan tali-tali kulit yang kuat. Di tengah kerumunan itu, ia bertemu dengan seorang pria Inggris yang tampak asing. Pria itu tidak membawa dagangan, melainkan tumpukan buku tebal tentang kimia dan sejarah kuno.
Pria Inggris itu sedang mencari seorang alkemis sejati yang konon tinggal di salah satu oasis tengah gurun. Pemimpin kafilah, seorang pria bertubuh tegap dengan wajah yang penuh bekas luka akibat angin gurun, berdiri di tengah-tengah mereka. Suaranya terdengar sangat rendah dan berwibawa, sanggup membungkam keributan di sekitarnya. "Aku bertanggung jawab atas nyawa kalian," ucap sang pemimpin kafilah dengan nada yang tidak menerima bantahan. Gurun ini adalah guru yang kejam. Dia tidak mengenal ampun. Jika kalian tidak mematuhi perintahku, kalian akan mati di bawah bukit pasir yang tidak akan pernah mencatat nama kalian. Di sini, kita hanya punya satu Tuhan. Dia berbicara melalui angin dan pasir. Santiago merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menyadari bahwa perjalanan kali ini bukan lagi tentang perdagangan, melainkan tentang bertahan hidup. Kafilah itu akhirnya mulai bergerak. Ratusan unta berjalan beriringan dalam garis panjang yang tampak tak berujung. Hari-hari pertama di Gurun Sahara adalah ujian fisik yang sangat berat bagi Santiago. Matahari membakar segalanya tanpa ampun, dan debu pasir masuk ke dalam pori-pori kulit serta sela-sela pakaiannya. Namun, yang paling mengejutkan bagi Santiago bukanlah panasnya, melainkan kesunyiannya. Gurun itu begitu diam, begitu sunyi, hingga Santiago bisa mendengar suara aliran darahnya sendiri yang berdenyut di pelipisnya. Ia mulai belajar mendengarkan bahasa gurun. Ia menyadari bahwa angin tidak hanya bertiup, tapi ia sedang membawa pesan. Kadang angin itu terdengar seperti keluhan orang-orang yang tersesat, dan di lain waktu terdengar seperti bisikan rahasia tentang masa depan yang belum pernah terjadi. Santiago sering berbicara dengan pria Inggris itu di malam hari. Ketika mereka duduk mengelilingi api unggun, pria Inggris itu terus membaca buku-bukunya, mencoba memahami dunia melalui teori dan rumus kimia. Namun, Santiago lebih suka menatap api dan mendengarkan langkah unta di atas pasir. "Kau terlalu banyak membaca buku," ucap Santiago. Gurun ini adalah buku yang lebih besar. Dia mengajarkan segalanya tanpa perlu satu huruf pun. Pria itu menatap Santiago dengan heran. Namun, ia mulai menyadari bahwa pemuda gembala ini memiliki sesuatu yang tidak dia miliki. Kemampuan untuk merasakan jiwa dunia. Mereka mulai berbagi cerita tentang perjalanan masing-masing, tentang kerinduan, dan tentang harapan. Santiago menyadari bahwa meskipun tujuan mereka berbeda, tapi mereka sedang menempuh jalan yang sama, yaitu mengejar takdir yang telah tertulis di bintang-bintang. Kian hari khalifah itu masuk semakin jauh ke jantung Sahara. Pemandangan hijau Andalusia kini terasa seperti mimpi dari kehidupan orang lain. Di sini, hidup hanya diukur dengan berapa tetes air yang tersisa di dalam kantong kulit dan seberapa jauh mata bisa melihat garis cakrawala. Santiago mulai memahami apa yang dimaksud sang Raja Salem tentang tanda-tanda.
Ia melihat tanda itu pada cara elang terbang di langit, pada pola riak pasir yang terbentuk setelah badai, dan pada ketenangan para penjaga kafilah yang tidak pernah mengeluh meski bibir mereka pecah-pecah karena haus. Namun, kedamaian itu terusik ketika desas-desus tentang perang antar suku mulai terdengar. Para pengintai yang dikirim ke depan kembali dengan berita tentang pertumpahan darah di jalur-jalur yang harus mereka lewati. Pemimpin kafilah memerintahkan agar perjalanan dilakukan lebih cepat dan lampu-lampu di malam hari dipadamkan. Ketakutan mulai merayap di antara para pengelana. Namun, Santiago tetap tenang. Ia meraba batu Urim dan Tumim di sakunya dan berbisik dalam hati bahwa jika ia harus mati di sini, maka ia mati dalam keadaan sedang mengejar mimpinya, dan itu jauh lebih baik daripada mati di atas lantai toko kristal tanpa pernah mencoba. Setelah berminggu-minggu hanya melihat cakrawala yang gersang, sebuah garis hijau tiba-tiba muncul di kejauhan, seolah-olah sebuah zamrud yang jatuh di atas hamparan emas. Itulah Al-Fayyum, sebuah oasis raksasa yang memiliki ribuan pohon kurma dan ratusan sumur air yang tak pernah kering. Bagi Santiago, pemandangan itu terasa seperti fata morgana yang menjadi nyata. Namun, di balik keindahannya, oasis ini adalah tempat perlindungan yang sunyi di tengah badai perang suku yang semakin mendekat. Kafilah itu memasuki oasis dengan sangat perlahan. Aturan di sini sangat ketat. Tidak boleh ada senjata, dan semua orang harus menghormati kesucian tanah ini sebagai tempat netral. Santiago turun dari untanya dan merasakan kakinya menginjak tanah yang sedikit lembab. Ia menghirup udara yang kini berbau air dan daun kurma, sebuah aroma yang hampir saja ia lupakan. Namun, pikirannya terganggu. Ia tahu bahwa meskipun ia sudah sangat dekat dengan piramida, ia tidak bisa melanjutkan perjalanan karena perang sedang menutup semua jalan keluar. Disinilah, di sela-sela rutinitas menunggu di oasis, Santiago bertemu dengan seorang gadis gurun bernama Fatima. Ia bertemu dengannya di dekat salah satu sumur saat gadis itu sedang mengisi air. Mata gadis itu berwarna hitam pekat sedalam malam di Sahara. Dan saat pandangan mereka bertemu, Santiago merasa seolah-olah waktu berhenti berputar. Segala ilmu yang ia pelajari dari domba-dombanya, dari toko kristal, dan dari buku-buku pria Inggris seketika tidak berarti dibandingkan dengan satu tatapan itu. Ia jatuh cinta, bukan cinta yang tumbuh perlahan, melainkan cinta yang meledak seperti kilat. Ia menyadari bahwa cinta adalah bahasa yang paling murni dari jiwa. Sebuah bahasa yang tidak membutuhkan penafsiran atau batu Urim dan Tumim. Santiago mulai menemui Fatima setiap hari di sumur tersebut. Ia bercerita tentang perjalanannya, tentang raja yang misterius, dan tentang harta karun yang dicarinya. Fatima mendengarkan dengan penuh perhatian, namun ia tetaplah seorang perempuan gurun. Ia tahu bahwa laki-laki adalah seperti angin yang harus terus bergerak, dan perempuan adalah seperti oasis yang harus sabar menunggu. Suatu sore,
Saat Santiago sedang sendirian di pinggiran oasis, sambil menatap ke arah langit, ia melihat sebuah tanda yang mengerikan. Dua ekor elang terbang tinggi di angkasa, lalu tiba-tiba salah satu dari mereka menyerang yang lain dengan sangat ganas. Santiago merasakan sebuah penglihatan masuk ke dalam benaknya. Sebuah pasukan besar dengan pedang terhunus sedang bergerak menuju oasis yang damai ini. Oasis ini akan diserang. Penglihatan itu sangat kuat hingga Santiago merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia harus memperingatkan para tetua oasis, meskipun ia hanya seorang asing yang mungkin akan dianggap gila. Dengan napas yang tersenggal, ia berlari menuju tenda besar tempat para pemimpin suku berkumpul. Di sana, di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang, ia berdiri di depan para lelaki tua yang wajahnya penuh dengan kerutan pengalaman. "Aku melihat tanda di langit," ucap Santiago dengan suara yang rendah namun tegas. "Pasukan musuh sedang menuju ke sini. Mereka akan melanggar kesucian oasis ini dalam waktu dekat." Para tetua itu terdiam. Suasana tenda menjadi sangat dingin. Salah satu dari mereka, seorang lelaki yang paling tua dengan janggut putih panjang, menatap Santiago dengan mata yang seolah bisa menembus kulitnya. Mereka berdiskusi dengan suara yang menyerupai desis ular. Akhirnya, sang pemimpin tua itu berkata bahwa mereka akan mempersiapkan senjata, sesuatu yang dilarang di oasis, namun ia memberikan peringatan yang sangat berat kepada Santiago. Jika besok pasukan musuh tidak datang, maka nyawa Santiago lah yang akan menjadi bayarannya sebagai hukuman atas berita bohong. Malam itu, Santiago berjalan pulang di bawah cahaya bulan dengan rasa takut yang sangat besar. Ia telah mempertaruhkan nyawanya demi sebuah tanda yang ia lihat di langit. Namun, di tengah kesunyian itu, seorang penunggang kuda misterius muncul dari kegelapan. Penunggang itu mengenakan jubah hitam, wajahnya tertutup kain, dan di bahunya terdapat seekor burung elang yang tenang. Penunggang itu menghunus pedang besarnya dan mengarahkannya tepat ke leher Santiago. "Siapa kau yang berani membaca tanda-tanda alam?" tanya penunggang kuda dengan suara yang sangat berat, seolah berasal dari perut bumi. Santiago tidak gemetar. Ia menatap mata tajam di balik kain penutup wajah itu. "Aku hanyalah seorang penjelajah yang sedang mengikuti takdirku," jawab Santiago pelan. Penunggang kuda itu perlahan menurunkan pedangnya. Ia tertawa kecil, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan batu di padang pasir. "Aku harus mengujimu," bisiknya. "Keberanian adalah kualitas yang paling penting bagi mereka yang mencari jiwa dunia." Sosok itu kemudian menghilang ke dalam kegelapan malam secepat ia datang. Santiago menyadari bahwa ia baru saja bertemu dengan orang yang dicari-cari oleh pria Inggris itu selama ini. Ia baru saja bertemu dengan sang alkemis sejati. Fajar menyingsing Al-Fayum dengan warna merah yang tidak biasa, seolah langit sedang memberikan peringatan. Santiago berdiri di tengah oasis, dikelilingi oleh ribuan pohon kurma yang biasanya memberikan ketenangan.
Namun pagi ini terasa seperti hutan yang penuh dengan mata-mata tersembunyi. Para pejuang oasis telah bersiap di balik gundukan pasir dan di atas atap-atap rumah tanah liat, memegang senapan dan pedang yang selama ini mereka sembunyikan. Santiago hanya bisa menunggu. Jika tanda yang ia baca salah, matahari yang terbit ini adalah matahari terakhir yang akan ia lihat. Tiba-tiba, kesunyian itu pecah. Dari arah cakrawala muncul kepulan debu yang sangat besar. Ratusan penunggang kuda dengan jubah putih dan wajah yang tertutup kain muncul seperti hantu di balik bukit pasir. Mereka berteriak, menghunus pedang, dan menyerbu masuk ke jantung oasis. Namun, mereka tidak menemukan warga yang ketakutan. Mereka justru masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan. Pertempuran itu berlangsung singkat namun sangat kejam. Suara dentingan pedang dan letusan senapan bergema di antara sumur-sumur air. Darah mulai membasahi pasir yang biasanya suci dari peperangan. Santiago melihat semuanya dari kejauhan dengan jantung yang berdegup kencang. Ketika matahari tepat berada di atas kepala, serangan itu telah dipadamkan. Pasukan musuh dikalahkan sepenuhnya. Para tetua oasis memanggil Santiago. Mereka memberikan sebuah kantong berisi 50 keping emas sebagai hadiah atas peringatannya. Dan yang lebih penting, mereka meminta Santiago untuk tetap tinggal sebagai penasihat oasis. Namun, Santiago tahu bahwa emas dan jabatan bukanlah tujuan perjalanannya. Di tengah kerumunan orang yang merayakan kemenangan, ia melihat sosok pria berjubah hitam yang ia temui di malam sebelumnya. Sang alkemis sedang menunggunya. Malam itu, Santiago menemui sang alkemis di tenda yang terletak di bagian paling sunyi di oasis. Di dalam tenda itu, tidak ada peralatan kimia seperti yang dibayangkan Santiago. Hanya ada beberapa perkakas sederhana dan aroma rempah yang sangat tua. Sang alkemis sedang duduk sambil mengasah pedang di bawah cahaya lampu minyak yang bergetar ditiup angin. "Kenapa kau ingin aku membimbingmu?" tanya sang alkemis tanpa menoleh. Suaranya terdengar sangat rendah, seolah ia berbicara langsung ke dalam jiwa Santiago. "Karena aku sudah sampai di sini, tapi aku tidak tahu bagaimana cara melanjutkan," jawab Santiago. "Aku telah menemukan cinta di sini, di oasis ini. Aku ingin tetap tinggal bersama Fatima." Sang alkemis berhenti mengasah pedangnya. Ia menatap Santiago dengan mata yang seolah-olah telah melihat ribuan tahun sejarah manusia. Cinta tidak pernah menghalangi seseorang untuk mengejar takdir pribadinya. Ucapannya dengan nada yang sangat dalam. "Jika kau memilih untuk tinggal, kau akan menjadi orang yang kaya dan dihormati. Tahun pertama, cintamu pada Fatima akan membuatmu bahagia. Tahun kedua, kau akan mulai teringat pada piramida dan harta karunmu. Tahun ketiga, tanda-tanda alam akan mulai berhenti berbicara padamu karena kau tidak lagi mendengarkannya. Dan pada tahun keempat, kau akan menghabiskan sisa hidupmu dengan penyesalan bahwa kau tidak pernah mencoba." Santiago merasa sebuah beban berat di dadanya. Perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan.
bahkan lebih menyakitkan daripada dirampok di pasar Tangier. Namun, ia menyadari kebenaran di balik kata-kata pria itu. Keesokan harinya, Santiago menemui Fatima di dekat pohon kurma. Perjumpaan itu berlangsung sangat lama dalam diam. "Aku akan kembali," bisik Santiago. "Aku mencintaimu karena seluruh alam semesta bersatu untuk membantuku menemukanmu." Fatima menatapnya dengan air mata yang tidak terjatuh. Sebagai perempuan gurun, ia telah terbiasa dengan laki-laki yang pergi untuk mengejar mimpi. "Gurun ini akan menjadi tempatku menunggumu," jawabnya pelan. "Pergilah, jika kau adalah bagian dari takdirku, maka kau akan menemukan jalan pulang." Santiago dan alkemis akhirnya meninggalkan oasis itu hanya dengan membawa 2 ekor kuda dan sedikit perbekalan. Mereka kini berada di bagian gurun yang paling liar, tempat di mana tidak ada kafilah yang berani lewat. Selama berhari-hari, mereka berkuda dalam keheningan yang sempurna. Sang alkemis tidak banyak bicara. Ia membiarkan Santiago belajar dari kesunyian gurun yang semakin mencekam. "Hatiku gelisah," kata Santiago suatu sore ketika mereka beristirahat. Ia terus membicarakan tentang ketakutan, tentang penderitaan, dan tentang rumah yang jauh di Andalusia. "Dengarkan hatimu," jawab sang alkemis. "Sebab di mana hatimu berada, disitulah harta karunmu akan ditemukan. Kau tidak akan pernah bisa membungkam hatimu, dan meskipun kau berpura-pura tidak mendengarnya, ia akan tetap berada di dalam dadamu, terus membisikkan apa yang ia pikirkan tentang hidupmu. Tidak ada orang yang mampu melarikan diri dari hatinya sendiri. Karena itu, lebih baik kau berteman dengannya agar ia tidak pernah mengkhianatimu saat kau sedang dalam bahaya." Santiago memejamkan matanya, mencoba merasakan detak jantungnya sendiri di tengah luasnya Sahara. Ia mulai menyadari bahwa ketakutan akan penderitaan sebenarnya jauh lebih buruk daripada penderitaan itu sendiri, dan bahwa tidak ada hati yang pernah menderita saat ia sedang mengejar mimpinya, karena setiap detik pencarian adalah detik pertemuan dengan Tuhan dan keabadian. Perjalanan mereka semakin mendekati wilayah yang dikuasai oleh pasukan perang yang paling kejam. Langit gurun kini tidak lagi hanya berwarna biru bersih, melainkan seringkali tertutup oleh debu kuning yang menandakan badai atau pergerakan pasukan besar di kejauhan. Suatu siang, saat bayangan mereka hampir hilang di bawah kaki kuda, sekelompok besar pejuang gurun mengepung mereka. Santiago dan alkemis ditangkap dan dibawa ke sebuah perkemahan militer yang sangat luas. Di dalam tenda panglima perang yang penuh dengan aroma kulit dan besi, sang alkemis tetap tenang. Namun, Santiago bisa merasakan maut sedang berdiri tepat di belakang punggungnya. Untuk menyelamatkan nyawa mereka, sang alkemis melakukan sesuatu yang di luar nalar. Ia memberikan seluruh uang emas milik Santiago kepada sang panglima dan membuat sebuah janji yang mustahil. "Pemuda ini," ucap sang alkemis sambil menunjuk ke arah Santiago, "adalah seorang penyihir. Dalam 3 hari,
ia akan membuktikan kekuatannya kepada kalian. Ia akan mengubah dirinya menjadi angin dan menghancurkan perkemahan ini jika ia mau." Para prajurit tertawa terbahak-bahak. Namun, sang panglima yang melihat ketenangan di mata sang alkemis merasa tertantang. Ia setuju untuk memberikan waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari Santiago tidak berubah menjadi angin, maka mereka berdua akan dihukum mati. Santiago merasa dunianya runtuh. "Bagaimana mungkin aku berubah menjadi angin?" bisiknya dengan suara gemetar saat mereka ditinggalkan berdua di atas sebuah tebing batu. "Aku bukan alkemis, aku hanya seorang gembala." "Jangan biarkan ketakutanmu menguasai jiwamu," jawab sang alkemis dengan dingin. "Dunia ini hanyalah bayangan dari surga. Jiwa dunia bisa membantu mereka yang berani berbicara dengannya. Kau telah belajar banyak dari gurun. Sekarang mintalah bantuan pada gurun itu sendiri." Pada hari ketiga, seluruh pasukan berkumpul di kaki tebing untuk melihat tontonan tersebut. Santiago berdiri di puncak tebing, menghadap ke hamparan pasir yang tak berujung. Ia mulai berbicara pada gurun. Ia berbicara tentang cinta, tentang Fatima, dan tentang kerinduannya pada sebuah takdir yang belum selesai. "Aku adalah bagian darimu," bisik Santiago kepada pasir. "Bantulah aku untuk bergerak melampaui tubuhku sendiri." Gurun menjawab dengan hembusan angin kecil. Namun, ia berkata bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk mengubah manusia. Gurun menyarankan agar Santiago berbicara pada angin. Maka, Santiago berbicara pada angin yang sedang bertiup kencang di sela-sela tebing. Ia menceritakan bahwa cinta adalah kekuatan yang bisa mengubah segala hal di alam semesta. Angin mulai tertarik. Ia belum pernah mendengar tentang cinta yang begitu besar dari seorang manusia. Angin mulai bertiup semakin kencang, menciptakan badai pasir yang sangat dahsyat. Sebuah angin gurun yang membutakan mata prajurit di bawah sana. Pasir berterbangan hingga menutupi matahari, dan suara deru angin terdengar seperti ribuan raksasa yang sedang berteriak. Namun, angin pun mengaku bahwa ia tidak bisa melakukan transformasi itu sendirian. Ia menyarankan Santiago untuk bertanya pada matahari. Santiago kemudian menatap sang penguasa langit yang sedang bersinar redup di balik debu. "Kau adalah cahaya yang melihat segalanya," kata Santiago. "Mengapa kau membiarkan seorang pengelana yang mencari cintanya mati di sini?" Matahari menjawab dengan suara yang hangat namun penuh teka-teki. Ia tahu tentang jiwa dunia, tapi ia tidak tahu bagaimana cara mengubah manusia menjadi unsur alam. Matahari menyarankan satu hal terakhir. "Berbicaralah pada tangan yang menulis segalanya." Dalam keheningan di tengah badai yang menderu, Santiago berhenti berbicara. Ia menyadari bahwa doa yang paling kuat tidak membutuhkan kata-kata. Ia masuk ke dalam bagian terdalam dari hatinya, ke tempat di mana jiwa dunia dan jiwa Tuhan adalah satu. Ia menyadari bahwa ia mampu menciptakan keajaiban karena ia adalah bagian dari Sang Pencipta itu sendiri. Tiba-tiba, badai pasir itu mencapai puncaknya. Semua orang harus menundukkan kepala dan menutup wajah mereka karena kekuatan angin yang tak tertahankan.
Saat badai itu tiba-tiba berhenti dan debu mulai mengendap, para prajurit tersentak. Santiago tidak lagi berada di puncak tebing. Ia telah berpindah tempat secara misterius, berdiri di sisi lain perkemahan, tepat di belakang para penjaga yang paling ketat. Ia telah berhasil. Ia telah membuktikan bahwa roh manusia tidak memiliki batas jika ia mau menyatu dengan alam semesta. Sang panglima perang yang sangat terkesan oleh kekuatan itu membiarkan mereka pergi dengan dikawal oleh pasukan kehormatan hingga ke perbatasan terakhir menuju piramida. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di sebuah biara kuno yang sepi. Sang alkemis berhenti dan turun dari kudanya. Ia mengambil sebuah wadah besi kecil dan mencairkan sepotong timah di atas api. Di depan mata Santiago, ia memasukkan sebuah serbuk kuning rahasia. Timah itu perlahan berubah warna, memancarkan cahaya kuning yang sangat murni, hingga akhirnya menjadi sebuah lempengan emas murni. Sang alkemis membagi emas itu menjadi 4 bagian, 1 untuk biara, 1 untuk dirinya sendiri, 1 untuk Santiago, dan 1 lagi ia titipkan pada pendeta biara untuk Santiago jika suatu saat pemuda itu membutuhkannya kembali. "Perjalananmu tinggal sedikit lagi," kata sang alkemis sambil menatap ke arah cakrawala. "Aku telah membimbingmu sampai di sini. Sekarang kau bisa melangkah sendirian. Ingatlah hatimu tahu di mana harta itu berada. Percayalah padanya dan jangan pernah berhenti hingga kau menyentuh apa yang kau cari." Santiago menatap gurun di depannya. Di kejauhan, ia bisa melihat garis samar dari 3 bangunan raksasa yang puncaknya menyentuh langit. Piramida Mesir. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kasar oleh pasir. Ia tahu babak terakhir dari pencariannya baru saja dimulai. Santiago mendaki bukit pasir terakhir dengan sisa tenaga yang ia miliki. Bulan purnama bersinar begitu terang di atas langit Mesir, memantulkan cahaya perak pada hamparan pasir yang luas. Ketika ia akhirnya sampai di puncak bukit itu, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di bawah sana, berdiri dengan sangat megah dan kokoh, piramida-piramida Mesir menjulang menantang langit. Ia jatuh berlutut di atas pasir yang dingin. Ia menangis bukan karena lelah, melainkan karena ia menyadari bahwa setiap butir pasir yang ia lalui, setiap luka yang ada di tangannya, dan setiap air mata yang pernah jatuh telah membawanya sampai ke titik ini. Ia teringat kata-kata sang alkemis, "Di mana hatimu berada, disitulah harta karunmu." Tiba-tiba, ia melihat seekor kumbang kecil merayap di dekat tangannya. Di tanah ini, kumbang adalah simbol dari kehidupan dan keberadaan Tuhan. Santiago mulai menggali. Dengan tangan kosong, ia menggaruk pasir sedikit demi sedikit. Ia menggali sepanjang malam, berharap jemarinya akan menyentuh peti kayu atau tumpukan emas yang selama ini menghiasi mimpinya. Namun, meski lubang itu sudah semakin dalam, ia tidak menemukan apa-apa selain pasir dan batu-batu keras.
Fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan warna ungu dan jingga. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba beberapa orang muncul di balik bayang-bayang piramida. Mereka adalah para pelarian perang yang sedang mencari makan dan uang. Mereka melihat Santiago yang sedang menggali dengan tangan penuh darah, dan mereka menduga pemuda ini sedang menyembunyikan sesuatu yang berharga. Mereka menyeret Santiago keluar dari lubang itu dan memukulinya tanpa ampun. Mereka merampas kepingan emas terakhir yang diberikan sang alkemis padanya. "Apa yang kau sembunyikan di sini?" teriak pemimpin mereka sambil menendang tubuh Santiago yang sudah lemah. Santiago, dengan napas yang tersenggal dan darah yang mengalir di sudut bibirnya, akhirnya berbicara. Ia menceritakan segalanya. Ia bercerita tentang mimpinya yang berulang, tentang perjalanannya dari Spanyol, tentang domba-dombanya, tentang toko kristal, dan tentang takdir yang membawanya ke kaki piramida ini. Mendengar cerita itu, pemimpin perampok itu terdiam. Ia menatap Santiago dengan pandangan menghina, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar bodoh," ucap perampok itu sambil membuang ludah ke pasir. "Hanya karena sebuah mimpi, kau rela menyeberangi dunia. 2 tahun yang lalu, aku juga pernah bermimpi di tempat ini. Aku bermimpi bahwa aku harus pergi ke Spanyol, mencari sebuah gereja tua yang terbengkalai, di mana ada pohon besar tumbuh di tengah reruntuhannya. Di mimpi itu dikatakan bahwa jika aku menggali di bawah akar pohon itu, aku akan menemukan harta karun yang sangat besar. Tapi aku tidak cukup bodoh untuk menyeberangi padang pasir hanya karena sebuah mimpi." Perampok itu pergi meninggalkan Santiago yang tergeletak lemas di atas pasir. Namun, di tengah rasa sakit di sekujur tubuhnya, Santiago mulai tertawa. Ia tertawa hingga air matanya kembali mengalir. Ia mengenali deskripsi itu. Gereja tua dengan pohon besar yang tumbuh di tengahnya. Itu adalah tempat di mana ia dulu menggembalakan dombanya. Itu adalah tempat di mana ia tidur beralaskan buku dan memimpikan piramida. Harta itu tidak pernah ada di Mesir. Harta itu selalu ada di tempat ia memulai. Namun, ia menyadari satu hal yang paling penting. Jika ia tidak pergi ke Mesir, ia tidak akan pernah bertemu sang alkemis. Ia tidak akan pernah jatuh cinta pada Fatima. Ia tidak akan pernah belajar bahasa tanda-tanda. Dan ia tidak akan pernah tahu bahwa manusia bisa berubah menjadi angin. Perjalanan itu sendiri adalah harta yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, Santiago kembali ke Andalusia. Ia berjalan melintasi padang rumput yang hijau menuju gereja tua yang atapnya sudah lama runtuh. Angin levant bertiup lembut, membawa aroma gurun yang kini ia rindukan. Ia mulai menggali di bawah akar pohon besar itu, tempat ia dulu bermimpi. Dan di sana, setelah 1 jam menggali, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah peti kayu tua yang penuh dengan koin emas kuno, permata berharga, dan topeng emas yang sangat indah. Santiago menatap harta itu dengan tenang. Ia kini bukanlah pemuda gembala yang naif, melainkan seorang pria yang telah melihat rahasia dunia. Ia mendongak ke arah langit dan tersenyum.
Ia merasakan sebuah ciuman lembut ditiupkan oleh angin dari arah Afrika, ciuman dari Fatima yang sedang menunggunya di oasis. "Aku datang, Fatima," bisiknya pelan. Santiago menutup peti itu. Ia menyadari bahwa pencariannya telah usai. Namun, hidupnya yang sebenarnya baru saja dimulai. Karena sekarang ia tahu bahwa dimanapun ia berada, seluruh alam semesta akan selalu berbicara padanya selama ia berani mendengarkan detak hatinya sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa seringkali takdir membawa kita berputar sangat jauh, melintasi gurun yang panas dan badai yang mencekam, hanya untuk menunjukkan bahwa apa yang kita cari sebenarnya telah kita genggam sejak awal. Namun, tanpa perjalanan itu, kita tidak akan pernah memiliki mata yang cukup tajam untuk melihatnya atau hati yang cukup kuat untuk menghargainya. Setiap langkah yang kita ambil, setiap kegagalan yang kita alami, adalah bagian dari bahasa alam semesta yang sedang membentuk jiwa kita. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak emas yang kita temukan di ujung jalan, melainkan tentang keberanian kita untuk tetap mendengarkan detak hati di tengah kesunyian. Sekarang, perjalananmu untuk hari ini telah benar-benar usai. Biarkan semua mimpi dan pencarianmu beristirahat sejenak. Rasakan tubuhmu semakin ringan, pikiranmu semakin tenang, dan biarkan dirimu tenggelam ke dalam pelukan malam yang paling sunyi. Selamat malam dan sampai jumpa di dengerin kisah selanjutnya.